Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami. Nggak bosan-bosan ya, channel YouTube Kebun Zuhdan. Channel YouTube yang berbagi informasi seputar tanaman buah dalam pot teman-teman ya. Beberapa hari yang lalu kita udah share ya video kita yang 16 pot ya, jadi hobi tabu lampot. Nah, kita mau bikin hobi tabu lampot part 2 dari sudut yang lain. Kalau kemarin dari ujung sana ya teman-teman ya. Nah, kita balik sekarang dari sini teman-teman. Masih 16 pot ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Masih ada 16 pot. Ada beberapa yang sudah sold out atau terjual dan kita ganti dengan yang lainnya ya teman-teman ya. Tapi tetap sama 16 pot. Ya 90% lah, tidak ada perubahan secara frontal, tapi kombinasinya masih sama seperti yang kemarin teman-teman. Ada beberapa permintaan yang disampaikan ke saya, salah satunya kelebihan dari tabu lampot tersebut teman-teman. Lalu kemudian mana yang cepat berbuah, lalu kemudian karakteristiknya seperti apa per tabu lampot tersebut. Baik, nah kita akan bahas satu persatu teman-teman, meskipun tidak per pohon, tidak durasinya panjang, tapi garis besarnya mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan teman-teman semuanya ya. Nah oke. Selain kita punya channel YouTube Kebun Zuhdan, kita juga punya IG Kebun Zuhdan teman-teman. Facebooknya juga Kebun Zuhdan, TikToknya juga Kebun Zuhdan. Oke, baik, kita ke tabu lampot pertama, kristal merah jumbo, dan ini satu-satunya yang sambung teman-teman ya. Umumnya kan kalau kristal merah jumbo di kami itu kebanyakan cangkok, dan ini hanya satu yang sambung. Salah satunya ya ini. Oh ya, perlu saya garis bawahi, ini semuanya pot 50 ya teman-teman ya. Potnya 50 semua. Nah oke, pembibitannya ini satu-satunya yang sambung. Kristal merah kita ada 10 lebih ya, termasuk yang di polybag juga ada, dan hanya ini yang sambung teman-teman. Nah, oke, konon katanya kalau sambung itu cocoknya ditanam di tanah teman-teman, konon ya. Bukan berarti terus di pot, enggak, tapi lebih mendominasi. Salah satu keunggulannya, salah satu kelebihannya, ketika ditanam di tanah itu memang cepat sekali dia tumbuhnya, karena kalau di tanah kan untuk perkebunan, untuk dikebunkan. Nah tadi juga ada pertanyaan teman-teman, apakah kemudian tabu lampot ini bisa untuk dikebunkan teman-teman. Jadi kita nanamnya itu memang di pot, jadi memang buahnya untuk dijual. Jadi kita tidak hanya menjual tabu lampotnya, tapi kita menjual buahnya juga. Oke, nanti kita bahas satu persatu, mudah-mudahan cukup dari sisi waktunya ya. Kristal merah jumbo ini dari sudut pandang saya meskipun lama, tapi di saya adalah varian baru, karena yang terlama buat saya adalah kristal putih. Setelah saya mengenal kristal merah jumbo, tiba-tiba yang lama saya tinggalkan. Nah berarti ada kelebihannya. Salah satunya ya tentunya yang dicari-cari itu mudah berbuah, kemudian rasanya manis, keras, dan tentunya yang melebihi dari kristal putih adalah bentuknya yang jumbo, bijinya masih tetap ada ya, kemudian cepat berbuah, terus dalamnya merah. Nah itu yang kemudian orang-orang berbondong-bondong mencari kristal merah jumbo teman-teman. Kita stoknya saat ini paling banyak. Oke ya, kalau ditanya sangat direkomendasikan nggak? Oke, mau di tanah mau di pot oke, mau di grounding juga oke. Jadi pakai planter bag. Saya kenapa kemudian lebih suka pakai pot, karena saya ngelihat dari sisi keindahan juga teman-teman ya. Oke ya, bukan berarti terus saya mengecilkan yang pakai planter bag, enggak sih teman-teman. Oke, kemudian kita berikutnya ke kelengkeng mata lada. Dari sekian jenis kelengkeng, yang cocok pas untuk ditanam di pot ya ini teman-teman, mata lada. Kita tinggal punya satu karena masih lumayan ya harganya ya, bibitnya juga masih lumayan. Mudah-mudahan ini sampai besar, kita perbanyak cangkok sendiri ya. Tapi terkadang di tengah jalan ada aja sih rayuan-rayuan maut dari para pembeli, calon pembeli, sehingga akhirnya yang tadinya kita tidak mau lepas, akhirnya kita lepas. Udah banyak contohnya, bahkan ini tinggal satu. Ini batang sekundernya cakep ya, karena batang primer atau batang utamanya kan satu, kemudian 3 cabang utama. Ini bagus banget teman-teman untuk jangka panjang ya, untuk kita cangkok, untuk kita perbanyak. Tapi biar ngerembuyuk dulu lah, biar rindang dulu.
Nah baru kemudian nanti kita cangkok. Warnanya yang putih, bijinya yang kecil tipis, menjadikan kelengkeng mata lada menjadi buruan para penggemar tabu lampot. Oke, dan ini sambung ya, kelengkeng mata ladanya sambung, dan stoknya tinggal satu karena cepet banget teman-teman, apalagi kalau udah berbuah ya, dan harganya juga masih tinggi, bersaing dengan kelengkeng merah. Saat ini kelengkeng merah kita belum nyetok ya, karena memang harganya masih tinggi. Kita maunya nyarinya yang besar, big pot, polybag 50, cuman harganya masih tinggi. Nah yang patut diperkebunkan itu puangpet, katekik, new crystal, itu memang 3 jenis kelengkeng yang varian unggul juga ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya, 3 itu sih setahu banyak sih, puangrai, diamond river, kemudian itoh, kristalin ya. Nah tapi saat ini kita stoknya hanya mata lada, itu pun hanya satu karena kemarin udah laku yang berbuah, kemudian sama diamond river. Oke ya, kemudian kita lanjut ke sebelahnya, pembibitan cangkok jambu air madu deli hijau. Ini rencana sepertinya sih cocok untuk kita jadikan indukan. Jadi kalau misalkan kita lagi nyetok nabung untuk beli pot size 60 teman-teman, jadi nanti kita pakai buat kristal merah jumbo, madu deli hijau, kelengkeng mata lada, diamond river. Nah 2 lagi belum tahu nanti ya, kemungkinan plum aussie atau kristal merah jumbo ada 2, tapi sepertinya karena kristal merah jumbonya udah 2, kemungkinan swimmick pala ya. Iya, kristal putih kita belum ada indukannya, jadi pot 60 itu nanti kita khususkan buat indukan ya. Saat ini kristal putih belum ada, mata lada belum ada, madu deli hijau belum ada. Kemudian yang rencananya kita mau adain ada 2 adalah kristal merah jumbo sama swimmick pala ya. Red diamond juga rencana nanti ada 2 karena kita mau fokus ke sana. Oke, jadi kristal merah jumbo, madu deli hijau, dan kristal putih itu menjadi menjadi primadona di saya untuk jangka panjang. Terus akan saya perkembangbiakkan ketiganya ya, karena memang bagus ya. Orang kan kemudian untuk mencapai maksudnya kenapa kemudian saya menanam tabu lampot, yang tujuan utamanya kan cepat berbuah, manis, genjah. Nah itu yang kemudian jadi condong, saya mau tabu lampot apa nih, jenis apa nih. Nah salah satunya ya seperti itu teman-teman. Nah oke, ini pembibitannya cangkok teman-teman ya, dan ini sudah berbuah 2 kali. Ini masih fase vegetatif, jadi saya biarkan ya tunas-tunas barunya, daun-daun tuanya biarkan dulu. Nanti kalau fase vegetatifnya udah selesai, nah baru ini tunas-tunas sama daun-daun tuanya nanti saya buang-buangin. Nah, kalau memang pot 60 udah ada ya nanti saya pindah. Jadi konon katanya kalau cangkok itu bagusnya ditanam di pot gitu teman-teman ya. Tentunya dengan pertimbangan atau banyak hal yang harus dibahas ya di sana ya. Cangkoknya seperti apa, kemudian bibit buah apa, itu juga perlu kita pertimbangkan. Secara umum bahwa cangkok itu kan batangnya serabut, akarnya serabut teman-teman ya. Lalu kemudian dia nggak kuat sama angin. Sebenarnya sih analisanya seperti itu teman-teman. Analisanya seperti itu. Lalu kemudian kalau batangnya udah membawa buah, otomatis dia langsung berbuah. Batang yang dicangkok ya, itu salah satu kelebihan dari cangkok. Nah oke, tentunya pohonnya ya harus yang terbaik ya teman-teman ya. Ini madu deli hijau. Kita di pot saat ini ada 1, 2, 3, 4. Di pot ada 4, di polybag ada 6 atau 8 gitu teman-teman ya. Oke, lalu kemudian berikutnya primadona saat ini teman-teman ya, kristal merah jumbo. Tuh calon buahnya udah luar biasa, kristal merah jumbo dan batangnya super jumbo cangkok. Ini jarang ya yang yang nyangkok sampai batang segini itu jarang banget teman-teman. Ya umumnya pasti nanamnya di tanah. Nah kemudian kalau saya nggak punya tanah, ya sudah kita nanamnya di pot. Dan ini juga buat pertimbangan teman-teman ya. Misalkan tidak punya lahan, ternyata kita bisa kok nanam di pot gitu. Nah kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian di pot itu kita hanya jual bibitnya atau tabu lampotnya saja teman-teman? Tidak, kita juga bisa jual buahnya. Apakah kegenjahannya juga besar?
Ya, kalau misalkan saya persentase 60-80% lah kegenjahan dari tanaman. Jadi kita tidak hanya bisa jual bibitnya atau tabulum potnya ya, tapi kita juga bisa jual buahnya. Ya, untuk jangka panjang kalau misalkan teman-teman tidak perlu dipot ya pakai planter bag. Oke, nggak ada masalah sih. Nanti digrounding saja, langsung tembus, biarkan saja. Itu teman-teman. Cuma memang syaratnya untuk tabulum pot, perhatian terhadap media tanam itu harus ekstra atau maksimal ya. Ya, karena memang nutrisinya hanya dari situ teman-teman. Ya, nutrisinya hanya dari situ. Nah, ini luar biasa nih calon buahnya. Cantik sekali teman-teman, dan di batang ya. Di batang, bukan di ujung lagi. Ini karena fasenya udah terlewati teman-teman. Fase berbuah di ujung, karena kan karakteristik jambu kristal dan turunannya berbeda dengan jambu air teman-teman. Kalau jambu air bisa di batang. Ya, berbuahnya bisa di batang. Nah, kalau jambu kristal pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan tunas baru akan membawa bakal bunga atau bakal buah. Nah, kalau di jambu air nggak bisa seperti itu teman-teman. Nah, oke. Nah, kemudian berikutnya adalah kristal putih primadona zaman dulu yang saat ini tinggal 2. Nanti insya Allah kita akan perbanyak kembali ya kristal putih, karena prinsipnya itu saya seneng pendek berbuah ya kristal putih, itu zaman dulu banget ya. Yang pendek, yang cepat berbuah, kemudian tidak kenal musim ya kristal putih. Nah, teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya atau di IG saya, kami, di Facebook kami, di TikTok kami, kristal putih sangat mendominasi. Nah, saat ini zamannya kristal merah. Oke. Nah, apalagi dengan 2 batang dari permukaan atau dalam tanah, ini pasti akan membantu proses pertumbuhan yang jauh lebih cepat. Dan teman-teman bisa lihat calon buahnya banyak sekali. Kemarin kita hitung ada 10 ranting yang membawa bakal buah. Nah, ini jambu kristal adalah masa lalu, jambu kristal merah ada masa sekarang, dan kita akan bahas masa yang akan datang, yaitu red diamond atau hongpaus. Ini cangkok teman-teman, sengaja memang saya fokus ke vegetatif dulu, biarkan dia tumbuh tunas-tunas baru, ranting-ranting baru. Nah, baru setelah itu kemudian fase pembuahan, dan ini rencana yang akan kita pindah ke pot 60. Sayangnya potnya kita belum ada cukup dana ya, jadi biarkan saja berkembang terus. Nanti kita potek, berkembang kita potek, jadi tunas ya, ranting gitu. Jadi sambil nunggu akarnya kuat banyak, kemudian batangnya besar, kemudian rantingnya juga oke gitu. Nah, baru kemudian nanti kita akan buahkan. Jadi ini ke depan kita akan pakai pot 60 ya, itu ada dua tanaman red diamond teman. Red diamond nanti kita pakai indukannya ada 2 pot 60-nya. Nah, untuk jangka panjang ya, ini lagi kita godok. Yang satu masih di polybag teman-teman, satu kita lepas sama-sama di polybag, cuman yang akan kita jadikan indukan itu batangnya udah sebesar ini teman-teman, tapi masih pendek, melebihi jempol kaki saya gitu teman-teman. Nah, kenapa kemudian red diamond menjadi jangka panjang? Untuk jangka panjang karena memang buahnya besar dan bener-bener nggak ada bijinya teman-teman, berbeda dengan kristal merah yang masih ada bijinya, kristal putih ada bijinya, suni kepala sedikit bijinya. Nah, ini benar-benar tanpa biji, makanya ini akan saya rekomendasikan, entah istilahnya habis pupuk berapapun ya ini, atau paling boros pupuk nggak masalah, karena ini sangat menjanjikan untuk jangka panjang teman-teman, yaitu red diamond atau hongpaus, tinggi sekali. Nah, kemudian jambu air madu deli hijau okulasi ya, ini sama sih, belum sempat kita potong-potong, biarkan dulu vegetatifnya jalan, nanti baru kita buangin tunas-tunas baru dan daun-daun tuanya. Nah, ini juga dibantu musim hujan ya, jadi pertumbuhannya bagus banget teman-teman, pertumbuhannya bagus banget dan sudah pernah berbuah beberapa kali, keren ini ya. Nah, jadi saat ini madu deli kita belum ada maskot di pot 60, belum ada indukan, jadi kita mau pakai nanti salah satu dari jambu air madu deli hijau ini menjadi indukan. Oke ya teman-teman ya. Lalu kristal merah jumbo ini termasuk planning yang akan kita lepas teman-teman jika tertarik ya. Pembibitannya cangkok, udah hampir 1 tahun di tempat kami, sudah mulai berbuah. Kemarin berbunga tapi rontok. Nah, ini udah ada 2 yang nyantol ya.
udah ada 2 yang nyantol kristal merah jumbo. Dan rencana kalau memang gold kita lepas. Tadi kita habis buangin daun-daun tuanya ya, agar sinar matahari bisa masuk ke batang, kemudian bisa menambah energi buat tanaman tersebut teman-teman. Kadang-kadang sambil seperti ini kita ngecek nih, ini biasanya semut-semut pada nelur di belakang daun. Oke teman-teman. Nah berikutnya lagi kristal merah jumbo, batangnya besar teman-teman ya. Ini salah satu yang tertua di kami. Rencana kita mau pakai indukan, cuma indukannya kita udah ada 1 ya, nanti sama yang sebelumnya tadi yang batang super jumbo itu tadi 1, jadi udah ada 2. Kalau ini kita pakai indukan juga, jadi indukannya 3. Tapi kalau memang ada yang berani nawar ya kita akan lepas ini teman-teman. Tapi kalau mau di jangka panjang, jika memungkinkan ya bukan tidak mungkin nanti indukannya 3, 1 buat pembuahan, 1 buat kita cangkok-cangkok, ya 1 buat apa namanya ya, buat kedua-duanya lah, hybrid istilahnya seperti itu teman-teman. Nah barusan kemarin kita rapikan begini, kita udah potong cangkok tadi ya, sehingga jauh lebih rapi terlihat teman-teman. Nah terlihat lebih rapi ya. Nah ini juga rantingnya banyak sekali ya, karena baru kita cangkok, jadi vegetatif dulu. Nanti setelah selesai saya jamin nanti akan segera muncul bakal buah teman-teman, kalau udah normal kembali ya. Nah berikutnya adalah jamal atau jambu malang. Jambu malang ini varian baru, jadi teman-teman ya mungkin kalau di channel YouTube belum banyak ya yang membuka apa namanya tentang jamal, jambu malang atau jambu alpukat ini teman-teman. Ini udah berbuah 2 kali meskipun kecil teman-teman ya, buahnya cantik ya, panjang seperti buah jipan. Nah jadi pangkalnya itu kecil tapi di ujungnya itu besar gitu teman-teman, kayak pepaya ya, pepaya jinggo atau apa gitulah, yang cantik banget. Sayangnya ini ada trouble ya, kelihatan masalahnya muncul dari apa namanya, bintik-bintik merah dan hitam pada daun atau kuning. Ini terjadi bisa lantaran media tanam atau apapun dan sejenisnya ya. Tapi kemarin kita cek, ini sebenarnya fasenya peralihan ya. Jadi yang daun-daun kuning ini udah mulai hilang, muncul daun-daun baru ya. Nah nanti pelan-pelan pasti akan hilang kalau kita treatment khusus ya. Yang jelas pasti ada sesuatunya, dan itu nggak jauh dari media tanam teman-teman. Oke berikutnya ini varian baru setelah jambu kristal ya. Jadi orang tetap menganggap ini jambu kristal, padahal ada sisi perbedaannya. Dari sisi rasa lebih manis dan keras, lebih enak, lebih jumbo, dan hampir tidak ada bijinya. Kalau jambu kristal misalkan bijinya 5-10%, mungkin ini 3-5%. Harus swimik pala ya, recommended, karena namanya terlalu panjang, jadi orang kita tetap menamakannya jambu kristal. Ini udah beberapa kali berbuah, ini kita cangkok, udah berakar, udah keluar akarnya teman-teman, sampai keluar itu. Nah ini cuman belum kita potong ya, belum kita potong. Buahnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Oh ini ada lagi 4 dan 5. Masya Allah cantik banget ya teman-teman, recommended banget. Makanya ini banyak yang nawar, cuma ini saya pakai buat indukan. Kalaupun ini ya saya kasih harga tinggi. Nah, gitu sih. Nah ini rencana kita pakai buat indukan ya, karena memang bagus banget. Nah nanti banyak sih yang nanya, sudah ada cangkokannya belum om ya? Memang belum ada, saat ini belum ada cangkokannya. Nah berikutnya yang agak lama juga berbuahnya nih, alpukat ya, belum pernah berbuah. Jadi kita pelan-pelan aja kita pancing agar segera muncul bakal bunganya. Nah yang penting dirawat, disiram, nanti pasti berbuah. Nah berikutnya ini jeruk purut ya, karena kebutuhan lingkungan makanya kita tanam jeruk purut. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat lingkungan teman-teman. Jadi kita nanam juga yang kira-kira bermanfaat juga buat lingkungan teman-teman. Salah satunya jeruk purut, daun salam, daun pandan, itu kita tanam. Nah, jadi kalau tetangga tinggal mau masak, mau metik aja gitu teman-teman ya. Oke. Berikutnya ini madu deli hijau dengan beberapa kombinasi. Barusan kemarin kita sambung ya, masih ada bekasnya. Madu deli hijau ditambah madu deli merah, ditambah kiocek, ditambah cincalo tebu, ditambah dalhari. Ada 5 varian. Ya yang merahnya ada 2, tapi yang nyambung baru
Kyojok teman-teman. Yang lainnya sepertinya belum ada tunas-tunas barunya. Berikutnya ini plum Aussie sudah belajar berbunga ya. Plum Aussie cantik sekali teman-teman ya. Pokoknya dikocor terus aja ya. Pembesaran batang, penguatan akar, dan penguatan ranting itu kuncinya. Ketika itu sudah terlewati ya otomatis tinggal menuai baktinya saja teman-teman. Seperti itu. Terakhir Black Sapote ya. Salah satu varian yang tentunya akan terus kita perbanyak, Black Sapote. Nah, demikian teman-teman semuanya mengenai tabu lampot kebun Zuhdan, hobi tabu lampot ya part 2. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan sebuah pandangan ke teman-teman semuanya. Jika memang nanti satu persatu minta dibahas ya kita akan bahas, misalkan khusus jambu kristal. Jambu kristal pun sendiri nanti cara pemilihan bibit udah satu topik, cara perawatan sudah satu topik kedua, media tanamnya topik ketiga, pemangkasan topik keempat, cangkok atau kolasi topik keenam, pembersihan hama topik ke-7, kemudian apalagi ya, pembuahan topik ke-5, kerontokan udah 10 topik teman-teman dari jambu kristal saja ya. Jadi luar biasa nih, memang dengan adanya channel YouTube ini bisa membantu teman-teman yang ingin menanam, yang tidak mempunyai lahan, tentunya bisa menanam dengan pot. Terima kasih, selamat mencoba.